Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Sidang dimulai sekitar pukul 9 pagi dan menghadirkan Hendri Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa ahli juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melihat karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Jadi memang dalam hukum acara pidana Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk keempat kalinya kepada Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya kali ini, Roy Suryo meminta status cekal dilepas. Hal ini disampaikan Roy Suryo usai sidang pra-peradilan jilid 3-nya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy menyebut pihaknya telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempat dan sidangnya dijadwalkan digelar pada Jumat 7 Agustus 2026 datang. Pra-peradilan jilid 4 mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan oleh polisi pasca Roy Suryo dijadikan tersangka kasus ijazah Jokowi. Hari Jumat misalnya, silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi ataupun Jowi menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik
badan publik negara seperti UGM itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa Kejaksaan Agung memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter yang memeriksa Sutrimo, orang dekat Febri, akan dipanggil sebagai saksi. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 5 saksi dalam 10 hari kematian Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah,
MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan melawan Vietnam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Sore.